ini merupakan tampilan workspace Figma. Bagi teman-teman yang belum pernah mungkin sedikit asing kalau teman-teman Bang, suaranya agak kurang jelas. Halo, halo. Kurang jelas ya Bang Arif? Untuk aku sendiri jelas. Untuk teman-teman lain gimana nih? Apakah kurang jelas? Apakah sudah aman? Ya, ada Aman sih. ya? Mungkin jaringannya Bang. Oh, ada suara angin. Ada suaranya ya Bang Arif? Iya, kayak birbuk gitu ya, Bang. Oke. Ah, oke. Sorry, mungkin kipas saya. Masih nggak Bang Arif? Udah nggak. Oke, oke, lanjut lanjut. Menghemat waktu ya guys ya. Nah, di sini ada beberapa halaman workspace Figma. Di sini ada sebagian di panel kiri ada aset, ada file. Di sini teman-teman bisa melihat layers yang telah teman-teman buat. Kemudian juga di sini ada prototype, ada desain. Teman-teman bisa lihat di panel sini untuk mengadjust atau mengatur desainan yang telah kalian buat. Mungkin kita bahas lebih lanjut nanti di agenda berikutnya. Nah, kita perkenalan dulu yang namanya tipografi dan font, teman-teman. Sorry. Nah, apa itu tipografi dan font? Tipografi itu adalah cara kita mengatur dan menata teks agar terlihat menarik dan mudah untuk dibaca. Kemudian juga ada font, merupakan bentuk dan gaya huruf yang kita pilih dan gunakan dalam tipografi. Oke, kita bahas. Nah, ini ada beberapa jenis font. Yang pertama itu serif. Jadi, font tersebut adalah font dengan garis tambahan kecil di ujung hurufnya, seperti ini. Nah, ini memberikan kesan formal dan klasik dan mudah dibaca di dalam teks yang panjang. Seperti Times New Roman yang sering dipakai ketika teman-teman membuat laporan atau skripsi ya. Kemudian ada sans serif, font yang tanpa garis tambahan. Kebalikan dari font serif tersebut ya teman-teman. Nah, digunakan untuk kesan yang minimalis dan mudah dibaca di layar digital seperti Helvetica, Arial, dan lain-lain. Teman-teman bisa eksplor sendiri ya. Kemudian juga ada jenis font script, yaitu meniru tulisan tangan kaligrafi yang dengan gaya yang elegan dan santai. Biasanya untuk kayak dekoratif, undangan atau logo-logo. Contohnya seperti Pasivio, Brush, dan Script. Kemudian juga ada monospace, huruf dengan karakter dengan lebar yang sama. Nah, ini memberi kesan yang teknis, sering digunakan dalam desain kode atau teks retro. Contoh fontnya itu Fourier atau Consolas. Terakhir ada dekoratif, font yang bersifat unik dan artistik, sering dibuat untuk tujuan spesifik, seperti headline, poster, atau desain yang mencolok gitu. Ini teman-teman sering lihat ketika lihat poster-poster yang ada di Instagram. Nah, terus kemudian kita akan bagaimana sih cara mengatur font pada Figma. Ada beberapa poin-poin penting di sini, ada position, layout, reference, typography, fill and stroke, dan effect. Oke, kita coba satu-satu ya teman-teman ya. Mungkin kita bisa buat di sini hurufnya kita kurang kelihatan. Mengatur font pada Figma. Jadi poin pertama adalah position. Nah, bagaimana sih cara mengatur posisi pada Figma? Nah, di sini terdapat beberapa, ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Teman-teman bisa geser. Ini untuk naik dan ke bawahnya. Dan sini untuk putar, flip. Kemudian juga di sini ada flip juga, termasuk flip. Nah, kemudian ini untuk apa sih? Nah, ini berguna ketika teman-teman memasukkan fontnya ke dalam suatu frame atau artboard. Contoh misalkan kita tambah artboard. Kita tambah artboard sembarang. Ini nanti ada penjelasan tersendiri ya tentang artboard ya teman-teman ya. Kita coba ubah warna hitam dulu. Oke.
Nah, di sini teman-teman bisa ngatur, bisa teman-teman lihat bahwa si font tersebut itu udah masuk ke dalam frame yang telah kita buat sebelumnya. Oke. Jadi di sini baru bisa teman-teman menggunakan fitur ini. Ada align horizontal, ada align right, left, terus ada top, center, dan bottom. Nah, kita taruh tangan dulu. Kemudian tadi ada layout. Oke, kita coba pinternya dulu. Kita klik font yang kita klik tulisannya dulu. Teman-teman bisa mengatur. Di sini ada beberapa, ada auto width, ada auto height, dan fixed size. Yang sering digunakan itu biasanya auto height ya teman-teman. Nah, misalkan teman-teman pengen dia auto height ya teman-teman. Nah, jadi ketika ketik dia bakal turun terus. Walaupun kita sampai udah melebihi frame tersebut yang warna biru ini frame-nya teman ya, teman-teman. Frame dari font tersebut, frame dari teks tersebut maksudnya. Jadi dia bakal turun terus. Nah, berbeda dengan ketika teman-teman memakai auto width. Dia bakal auto ke kanan, kalau ini bakal auto ke bawah ya teman-teman. Oke. Ya, mungkin itu saja dulu. Nah. Kemudian ada yang namanya arrange. Oke. Nah, jadi pada arrange ini kita bisa mengatur opacity dari teks tersebut. Contoh kita kecilin opacity-nya gitu, kita bisa gedein atau kita bisa hilangkan seperti ini jadi 0%. Nah, coba kita taruh di 50% teman-teman. Nah, kemudian juga ada tipografi. Nah, tipografi teman-teman bisa milih font. Misalkan sini, bagian sini teman-teman bisa milih font, katakanlah kita pilih font Poppins yang sering dipakai ketika ngedesain suatu website ataupun aplikasi mobile. Nah, di sini juga teman-teman bisa ngatur tipenya gimana, mau semi bold, bold, extra bold, dan black, ada regular, ada light, ada extra light. Nah, kita coba gunain yang medium ya. Kemudian juga teman-teman juga bisa ngatur tingkat ukuran fontnya seperti ini. Kita coba pakai di yang tetap di 516 saja ya. Oke, kemudian ya. Oke, ini untuk mengatur spacing antar font-font yang dibuat seperti ini. Jadi untuk mengaturnya, kita balik ke default aja. Karena jarang sekali dipakai untuk hal tersebut. Nah, ini untuk align dari font yang dibuat. Misalkan dia mau di tengah atau di kiri, seperti ini kelihatan frame warna birunya kan. Terus atau dia mau di kanan, mau dari kanan. Nah, teman-teman bisa atur itu. Kemudian juga tadi ada fill, stroke, dan efek. Oke. Untuk fill itu teman-teman bisa mengatur warna contohnya seperti ini. Kita pilih warna hijau. Kemudian ada juga terdapat misalkan, oh ya ini ada beberapa nih teman-teman pada bisa pilih jenisnya gimana, mau hex, RGB, CSS, HSL, atau ASB. Tapi bahasa saya gunakan itu si hex ya teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman bisa ngatur opacity dari font tersebut. Seperti ini. Biasanya jarang yang digunakan ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa nih mengcopy dari warna yang telah ada. Contoh misalkan ketika kita nekan ini, kita cari, ini kita buat dulu ya, shape terbarunya. Kita lagi nih,
warnanya pink. Oke, kita coba suntikan di warna tadinya, terus teks yang telah kita buat tadi berubah warna yang telah sesuai yang kita copy. Nah, kemudian juga ada stroke dan efek. Nah, stroke ini kita coba warna putih, kita ubah, bisa teman-teman bisa ngubah warna stroke-nya. Tapi stroke itu secara penjelasannya adalah sebuah outline atau kayak garis di pinggir-pinggir suatu objek atau teks gitu. Bahkan kita kasih warna putih dari stroke tersebut. Nah, teman-teman juga bisa stroke itu mau di luar, di tengah, atau di dalam gitu. Jadi garis luarannya atau outline-nya itu mau di dalam, di luar, atau di tengah. Nah, teman-teman bisa pilih itu. Yang biasa sering dipakai itu di offset sih. Bisa sering saya pakai. Oke, teman-teman bisa mempertebal stroke-nya seperti ini. Juga bisa mengatur opacity dari stroke tersebut. Nah, kemudian juga ada efek. Sedikit kurang kelihatan kalau kita bisa ya. Kita coba ubah warna frame artboardnya ini warna putih dulu teman. Bentar. Oke. Nah, ada beberapa efek yang bisa teman-teman tambahin. Ada inner shadow, ada drop shadow, layer blur, dan background blur. Nah, kemudian untuk inner shadow ini biasanya bayangan yang ada di dalam objek tersebut. Contoh, misalkan kita tambahin jadi 100. Nah, seperti ini teman-teman. Bayangan ada di dalam objek tersebut. Oke, kemudian kita coba juga yang namanya drop shadow. Drop shadow itu bayangan yang ada di belakang objeknya. Contohnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat kan? Teman-teman juga bisa ngaturnya di sini. Klik ini untuk ke kiri ke kanannya, kemudian untuk naik turun, naik ke atas dan naik ke bawahnya. Dan juga terdapat beberapa blur yang ingin kalian buat. Dan juga di sini teman-teman bisa ngatur opacity dari bayangan yang kalian buat. Dan juga terdapat layer blur, dia akan membuat efek blur terhadap objek yang dibuat, kemudian membuat background menjadi blur dari objek tersebut. Oke, lanjut. Nah, kita akan membahas yang agenda ketiga, yaitu adalah pembuatan layout. Gimana sih cara membuat layout pada Figma? Oke, yang pertama kita membuat grid layout terlebih dahulu. Kita buat dari artboard, kemudian dilanjutkan dengan membuat grid layoutnya. Oke, yang pertama, teman-teman bisa menekan tombol frame tersebut atau dengan shortcutnya F untuk membuat artboardnya. Ini terdapat beberapa banyak pilihan, ada font, ada tablet, kemudian juga ada desktop, presentasi, watch, paper, social media, Figma community, dan arsip. Nah, sini kita coba gunain yang font ya. Karena pada akhir sesi nanti kita akan coba ngebuat satu halaman aplikasi mobile. Coba langsung kita masukin yang kita pilih, misalnya 15 Pro ini ya teman-teman. Oke. Nah, ini sudah jadi sebuah artboard. Oke, kita coba nambahin grid layout-nya. Nah, jadi apa sih fungsi dari grid layout itu? Jadi fungsi dari grid layout tersebut untuk membuat garis-garis supaya konten-konten yang kita buat pada artboard tersebut menjadi proporsional, teman-teman. Kita coba buat langsung ya. Teman-teman bisa lihat di panel kiri, di sini ada layout grid. Teman bisa tekan di sini. Oke. Di sini kita coba masukin kolom. Nah, teman-teman bisa buat di sini count-nya jadi 0. Kemudian di sini marginnya kita bisa buat jadi 1 saja. Marginnya kita buat 20. Kemudian gutternya kita buat jadi 0. Ini yang biasa sering saya gunakan ya dalam pembuatan aplikasi mobile. Maksudnya dalam pembuatan desain aplikasi mobile ya teman-teman. Oke.
Kemudian kita tambahkan grid, tambahkan lagi di sini add layout grid, kita masukin row-nya. Kemudian kita tone-nya kita ubah jadi 0. Kemudian kita color-nya di bagian opacity-nya kita tambahkan menjadi 50 biar lebih jelas. Kemudian tipe-nya kita masukin top supaya garisnya ada di atas, bagian atas saja. Kemudian untuk height-nya kita bisa tambahin 10 ya. Kita coba dulu ya teman-teman ya. Option kita tambahin 60. Nggak tarik, kita buat alter. Sorry. Oke, mungkin bisa kita kurangin jadi 45. Oke, seperti ini. Kenapa saya bikin seperti ini? Karena di bagian atas ini bakal ada yang namanya kayak icon wifi segala macam, baterai. Nah, jadi saya pisahin seperti ini. Jadi intinya grid layout tersebut berfungsi untuk membuat si konten yang kita buat itu nggak kemana-mana, tetap profesional gitu. Itu untuk grid layout, teman-teman bisa bervariasi sendiri sesuai dengan konten yang teman-teman buat ya. Entah itu website ataupun poster gitu. Lanjut, kemudian kita membuat auto layout. Nah, jadi di dalam auto layout itu ada spacing, padding, alignment, dan tambah elemen. Nah, kita coba bahas satu persatu ya teman-teman. Oke. Di sini saya coba untuk menggunakan icon-icon yang ada pada aplikasi mobile, yang biasanya ada pada aplikasi mobile. Nah, di sini saya tidak membuat ikonnya dari awal, tapi kita menggunakan plugin. Oke, teman-teman bisa klik kanan pada layar kosong gini, klik kanan, bisa manage plugin, ataupun teman-teman bisa memincet tersebut action. Nah, di sini ada plugin dan widgets. Nah, teman-teman di sini juga bisa mencari plugin-plugin yang ada pada Figma apa aja. Nah, tapi kita akan mencari plugin yang untuk mencari icon-icon. Nah, di sini yang paling sering saya gunakan itu adalah Iconify. Oke, kita buka coba ya. Misalkan kita cari di sini plugin home. Kita bisa import as frame, ataupun import as komponen. Oke, kita buat jadi import as frame saja. Kemudian kita buat dia jadi ukurannya seperti 40. Kita buat dulu seperti ini teman-teman. Oke, teman-teman bisa ngatur di sini ya. Kemudian kita cari lagi history, katakanlah history. Oke, as frame kita taruh di sini. Kemudian juga ada misalkan transaction. Coba tambahin yang ini, import as frame. Kemudian ada profile. Oke. Jadi close ya. Nah, bagaimana cara kita ngebuat auto layout pada empat komponen tersebut teman-teman. Jadi teman-teman bisa select semua komponen tersebut dengan cara klik kanan. Teman-teman bisa ketik ini, use auto layout, atau teman-teman juga bisa dengan shortcutnya itu Shift A. Jadi kita coba pakai Shift A ya teman-teman. Oke, nah jadi 4 item tersebut telah masuk ke dalam satu frame dengan fiturnya auto layout. Oke, kita tadi ngebahas ada apa aja sih? Ada spacing, padding, alignment, dan tambah elemen. Kita coba bahas spacing dulu ya teman-teman ya.
Nah, spacingnya ini sini guna untuk mengatur jarak antar komponen-komponen yang ada gitu. Katakanlah seperti ini, kita geser ke kiri kanan, kemudian juga ada padding. Teman-teman bisa mengatur jarak padding, tetapi mengatur jarak antar item beserta dengan sisi dari 4 komponen tersebut. Seperti ini, ada sisa-sisanya tersebut. Oke, dilanjutkan dengan alignment. Jadi di sini ada namanya alignment, teman-teman. Ada align center, right, top right, ada top, ada bottom, dan sebagainya. Nah, jadi penggunaan yang biasa dilakukan itu biasanya teman-teman mengaturkan auto terlebih dahulu di sini, auto. Oke, seperti ini. Sebentar. Coba kita matikan autonya. Oke, oh tidak terlihat seperti ini. Kita coba pakai seperti ini, teman-teman. Kita lebarkan lagi frame-nya, teman-teman. Garis biru tersebut kita coba buat. Nah, ini salah fungsi dari alignment tersebut, teman. Bisa di atas, center, bottom, left, dan right. Oke, kita buat di center ya, teman-teman. Kita balikan semula seperti ini. Nah, kemudian bagaimana sih cara nambah elemen pada suatu auto layout? Oke, kita coba buka plugin lagi. Klik kanan, ada iconify. Kita coba sembarang, misalkan ini. Kita import as frame. Oke. Sorry. Oke. Nah, ini kan sebuah auto layout, ada terdiri dari 4 item, kemudian juga ini ada di luar auto layout tersebut. Teman-teman bisa lihat di layarnya. Nah, bagaimana cara kita menambahkan? Teman-teman cukup kayak drag, masukkan, udah tergabung dalam auto layout. Nah, teman-teman juga bisa geser sedikit untuk memperlebar frame-nya tersebut. Oke, lanjut. Kemudian kita akan membahas apa itu Shape Tools dan Pen Tools. Nah, bagaimana cara gunain Shape Tools dan Pen Tools, teman-teman. Nah, di sini ada jenis-jenis Shape Tools, ada rectangle, line, arrow, ellipse, dan polygon, dan star. Kita bahas, kita coba buat beberapa Shape Tools tersebut. Nah, teman-teman bisa klik di sini, atau klik di sini, bisa di tanda panah ini, ada beberapa rectangle, line, arrow, ellipse, polygon, dan star. Nah, kita coba satu-satu. Ketika teman-teman geser, tarik ke bawah, itu jadilah sebuah rectangle. Nah, bagaimana sih caranya supaya membuat kotak tersebut menjadi persegi? Nah, teman-teman bisa gunain, katakanlah kita buat dulu ya, teman-teman. Kita gunain rectangle. Teman-teman bisa menekan tombol shift, ditahan, kemudian digeser, agar supaya lebih presisi dari sisi kiri, sisi kanan, sisi atasnya gitu. Jadi sebuah persegi. Kemudian juga teman-teman bisa nih ngatur dari positionnya gimana, kemudian ada layoutnya gimana gitu. Misalkan katakanlah kita 200, kita buat 200 gitu. Kemudian ada opacity-nya juga teman-teman bisa atur. Dan ini, oh ya, ini radiusnya teman-teman ya, radiusnya. Mau tajam atau mau tumpul, seperti ini teman-teman bisa atur. Kita coba taruh di 10, di sini opacity-nya teman-teman bisa atur juga. Kemudian di sini teman-teman bisa ubah warna. Warna seperti ini, misalkan warna merah gitu, opacity juga teman-teman bisa atur. Dan juga teman-teman bisa gunain efek-efek seperti stroke yang tadi sudah sempat saya praktekkan sedikit, ada stroke dan efek. Teman-teman bisa gunain ini semua ya. Kemudian juga ada line. Kemudian juga ada line,
ada row. Kita jelasin sekali dua ya, align dan row. Karena align dan row ini ya bisa dibilang cukup sama. Karena ketika kita membuat sebuah align tools, itu teman-teman bisa menjadikannya juga row tools. Seperti ini. Atau seperti ini. Dan juga di bagian row tools, teman-teman juga bisa menjadikan sebuah align biasa aja. Tapi mungkin yang hanya bedanya ya sedikit saja gitu. Mungkin coba teman-teman juga bisa gunain shift tadi ya. Misalkan ingin membuat garis yang lebih lurus gitu, garis lurus tanpa kayak begini atau begini. Kalau tanpa menekan itu bisa sembarang gitu. Begini. Kalau dipakai shift, dia langsung lurus. Oke. Langsung saja. Terus kemudian ada ellipse, membuat lingkaran. Sorry. Teman-teman bisa pencet ini. Mungkin di sini. Oke. Nah, lingkarannya nggak bulat, teman-teman juga masih bisa gunain menekan shift supaya lingkarannya lebih sempurna seperti ini. Nah, teman-teman bisa ngatur nih seperti rectangle sebelumnya, ada fill, ada reference, layoutnya gimana, ada stroke dan efek. Oke, kemudian juga pada polygon, teman-teman juga di sini ada beberapa referensi, ada di bagian count, itu teman-teman bisa menambah sisi-sisi barunya, bisa jadi 5, segitiga, kemudian 4, dan seterusnya. Kemudian juga teman-teman bisa membuat radiusnya, dan fill, stroke, dan effect. Sama seperti sebelumnya ya. Harusnya nggak terlalu ribet ya, kalau untuk kali ini. Dan juga ini ada start tool, sama juga teman-teman bisa ngatur menambah dia jadi 6, 5, 7, dan seterusnya. Dan juga di sini bisa ngatur radiusnya juga. Maksudnya ratio. Dan radius teman-teman bisa atur di sini. Sama seperti sebelumnya, bisa ngatur layout, stroke, effect, dan fill-nya. Oke. Kita lanjut ya. Kemudian ada yang namanya fungsi pen tool. Nah, fungsi pen tool tersebut itu cukup jarang sekali digunakan sebenarnya sih. Hampir mungkin saya pribadi hampir tidak pernah menggunakannya, karena biasanya digunakan ketika membuat vektor atau membuat icon gitu. Karena kan pada dasarnya saya membuat icon biasa memakai plugin-plugin yang ada biar mempercepat waktu pembuatan. Nah, jadi teman-teman bisa buat sini, katakanlah kita buat, teman-teman bisa menarik bagian sampai dari awal ya. Teman-teman sini ada pen tool, ada pen, kita buat titik baru di sini, titik baru seperti ini, kita buat taruh di sini, titik baru sambil ditahan. Nah, teman-teman bisa mengatur nih, menggeser ke kanan sesuai dengan bentuk yang teman-teman inginkan. Kayak gini. Oke. Sedikit tidak rapi ya, sorry teman-teman. Oke, lanjut. Jadi bagi teman-teman yang pengen buat sendiri vektornya boleh banget sih memakai pen tool. Ataupun pakai shape juga bisa. Oke. Selanjutnya adalah gradient. Nah, jadi sebentar. Oke, kita akan membuat gradient. Gradient itu mungkin bisa dibilang kayak kombinasi warna pada satu objek gitu. Mungkin bisa saya contohin ya. Contoh, kita akan kita buat pakai rectangle kayak gini tersebut. Oke, kita buat sembarang kita buat. Nah, teman-teman bisa milih nih di bagian fill ada bagian namanya gradient. Oke, nah di sini terdapat 2 titik. Bisa nggak sih kita menambahnya menjadi 3 titik? Tentu bisa. Teman-teman bisa klik ini atau langsung klik di sini. Hapus, klik di sini atau di sini langsung. Oke. Nah, kalau kita pengen pada warna yang pertama di bagian atas ini, kita pilih sini.
Kita kasih warna pink dan juga warna misalkan sembarang warna hijau. Oke, sorry, pencet. Nah, di sini teman-teman bisa ngatur nih. Untuk stop pertama, teman-teman juga bisa ngatur opacity-nya. Untuk milih warna di sini. Kemudian juga bisa di stop kedua juga bisa ngatur opacity-nya juga. Nah, kemudian bahkan mungkin teman-teman bisa ngebuatnya jadi sebuah apa ya yang biasa sering digunakan itu dalam poster tuh seperti bayangan dikit gitu. Oke, kita coba warna putih, kita coba praktis langsung sama teman ya. Kita buat dia jadi 0. Oke, kita buat sebuah frame. Masukin. Nah, jadi itu tidak transparan, garis dari shape tersebut tidak kelihatan karena udah dikecilin dari gradien tersebut menjadi 0. Atau teman-teman juga bisa ngatur nih, dia jadi kecil, naik ke atas. Sekreasi sekalian sendiri ya. Oke. Kemudian lanjut ada prototype dan desain halaman aplikasi mobile. Oke. Kita coba ngebuat sebuah prototype sedikit, beberapa prototype dan halaman desain aplikasi mobile. Oke, mungkin tadi saya udah siapin beberapa color palette. Oke, seperti ini. Nah, jadi tips mungkin bagi teman-teman ketika ingin membuat sebuah desain halaman aplikasi mobile atau desain halaman website, yang pertama hal-hal yang harus teman lakuin itu adalah yang pertama yang pasti adalah mencari referensi. Nah, sini sedikit beberapa tips teman-teman bisa mencari referensi sebentar ya. Oke. Teman-teman bisa mencari yang sering saya pakai, ada Behance, ada Dribbble. Nah, jadi misalkan teman-teman pengen mencari nih, di sini ada aplikasi mobile atau website apa gitu. Nah, teman-teman bisa nyari di sini referensi, terus di Behance juga teman-teman bisa cari referensi-referensi yang sesuai aplikasi ini mau digunain di bidang apa gitu. Teman-teman bisa cari referensinya. Aplikasi mobile. Misalkan tour guide. Nah, teman-teman bisa cari nih referensinya aplikasi-aplikasi tour guide, kalah Sayahat gitu. Teman-teman bisa jadi gambaran apa-apa yang teman-teman pengen buat. Kemudian juga hal yang kedua teman-teman harus lakuin itu adalah menentukan warna. Coba kita Figma sebentar. Nah, jadi teman-teman ini bisa menentukan warna itu berdasarkan referensi yang telah kalian dapat, atau teman-teman juga bisa nih pakai color palette, ada color hunt, misalkan kayak sembarang asal gitu, teman-teman ini pilih ini. Teman-teman juga bisa SS aja, screenshot, maksud saya masukkan di Figma-nya gitu, teman-teman bisa masukin. Nah, nanti teman-teman cukup gunakan fitur suntik tadi ya, seperti yang saya tunjukkan, seperti ini sebenarnya. Ini seperti itu sedikit. Terus juga ada Adobe Color. Nah, di sini teman-teman bisa nih gunain color dari jenis harmoninya ya. Analogus, ada monokromatik, triad, ada kelompok
ke complementary dan sebagainya. Misalkan Angel gitu, kita geser. Teman-teman juga bisa tinggal teman-teman screenshot atau teman-teman salin nih ada kode dari hex-nya, copy, teman-teman copy ya. Oke. Mungkin sini ada sedikit sebentar ya. Sebelumnya di sini ada teman-teman yang udah install aplikasi Figma atau punya akun Figma gitu. Kalau aku belum bang. Yang lain gimana tuh? Nah, ini teman-teman bisa buka ya. Saya coba share ke itu teman-teman bisa buka via Chrome dan sejenisnya biar bisa melihat aktivitas apa saja yang saya lakukan di Figma. Aku lagi jagain. Oke, di sini saya kan udah nentuin color palette yang akan saya buat. Ada beberapa color palette ini akan saya gunakan, color yang akan saya gunakan warnanya. Kemudian Betul ya ini one piece. kemudian untuk pertama-tama kita buat sebuah frame. Katakanlah kita memakai yang iPhone 14 dan 15 Pro ini frame-nya. Oke, masuk frame-nya. Nggak tahu kau. Oke. Udah tengok gini. Rame juga ya. Oke. Nah, kita coba buat grid layout-nya tadi. Kita buat kolomnya. Kita jadiin satu. Kemudian sorry. Jadi 50. Kemudian marginnya kita buat 20. Cutternya 0. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi layout gridnya yaitu row nya kita buat jadi 0, jadi top, height kita buat 45, ini 45, 10, dan offset gutter kita buat 0 lagi. Terus jangan lupa opacity kita tebalin, sudah jelas. Oke. Pertama kita coba ngebuat bottom bar-nya dulu. Kita gunakan fitur Red Angel-nya. Ini by the way kita akan ngebuat studi kasusnya tentang aplikasi tour guide ya teman-teman ya. Kita coba buat bottom bar-nya dulu. Ini kita adjust lagi kurang lebih seperti ini. Ini bisa teman-teman turunin sedikit. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngebuat nih icon-icon. Nah, ini ada beberapa icon yang telah kita buat tadi. Kita coba buang satu. Oke. Kita coba copy. Geser. Sorry. Agak jauh ya. Oke, kita buat di sini. Kita masukin, kita paste. Ctrl V. Nah, seperti ini teman-teman. Kita buat dia jadi auto aja. Nggak jadi. Wadah. Kita coba adjust ya teman-teman. Kita buat dia di bagian tengah. Oke,
Kita lebarin lagi sedikit. Sepertinya kurang sedikit. Oke. Oke, seperti ini ya. Coba keluarin dia dari si artboard tersebut. Oh, sorry, sebentar. Sebelum itu kita coba tambahin efeknya dulu ya, biar sini jadi lebih menarik untuk dilihat. Kita tambahin drop shadow, kita coba pakai drop shadow. Di sini kita coba atur jadi -3. Coba kita buat jadi -3. Kemudian spreadnya kita bisa tambahin sini secara biasa aja. Warnanya satu. Blur yang kita tambahin. Oke. Cukup menarik. Oke. Kita taruh dia keluar. Karena di sini kita akan membuat prototype dari button bar tersebut. Oke, pertama kita coba ubah warnanya dia, menyesuaikan dengan color palette yang ada. Kita memakai color palette ini untuk buttonnya. Oke, udah kita masukkan. Kita bisa select dia satu persatu langsung biar cepat. Jangan menekan shift. Kita shift-nya teman-teman ya. Terlipat. Terjauh. Sorry. Harusnya di sini warna abu ya. Oke, kita ubah di warna abu. Dia aku kerja sama dia sama sekali. Sesuaikan dengan warna ini. Orang tuh interview di orang. Nah, ini udah jadi nih kan. Tiba-tiba dia kayak minta kawan gitu. Teman-teman juga bisa nih nambahin tulisan dari Oh, tiba-tiba kami ketemu dia di itu tampil. dari icon-icon tersebut. Tapi untuk menghemat waktu kita tidak usah tambahkan tulisan. Teman-teman bisa nambahkan tulisan di bawah sini. Siapa? Teman bilang. Ya. Kita coba dulu ya. Mau sedikit agak lama, kita nggak usah pakai. Kalau ada kamu itu mantan katanya kan itu cowok itu cuma senyum-senyum. Oke. Terus dia bilang baru dia bilang Pak Muza, dapat dari mana? Mikro kak. Seperti ini. Itu kakak lama-lama jadi kantin. Kemudian kita buat tulisannya Om. Oke. Kita ubah warna menjadi hitam. Ini kita bisa lebarin sedikit ini si rectangle-nya. Ini pastikan posisinya di tengah ya, di tengah-tengah dari si rectangle-nya biar sesuai. Kau buang nih sampahnya. Misalkan history. Oh ya, teman-teman juga bisa nih gunain ini tanpa auto layout sebenarnya. Tidak pasti mau kayak auto layout, tapi auto layout tersebut ya cukup membantu supaya desain kalian lebih rapi ya. Action, hal seperti itu. Bang goblok ini. Kemudian ada mobile. Aduh, pusing aku parah aku ditelin-telin dari tadi. Bang, udah ini nggak ada ditepuk. Coba buat juga itu auto layoutnya sini. Tidak usah sekali, langsung aja. Sorry.
dari get itu nggak tahu. Ya nggak tahu soal. Ya terdeteknya Udah usah. lama. Nah, oke. Ini kan udah jadi nih. Kita akan ngebuat di sini berhubung ada 4 item, ada home, history, transaction, dan profile. Jadi kita membuat prototipenya mengikuti banyaknya komponen-komponen yang ada. Ini ada 4 nih. Teman-teman bisa grupkan terlebih dahulu. Oke, kita duplikat dengan menekan Alt sambil digeser ke bawah biar mempercepat pengopian duplikatnya seperti ini. Kemudian di bagian history kita mencoba kita langsung select semuanya, kemudian kita masuk ke mode prototype atau di sini kita ngebuat komponen, create multiple komponen, kemudian combine as varian. Jadi dia dari grup-grup tersebut digabungkan menjadi satu. Contoh, terus kita buat prototipenya nih. Kita buat di sini ada history. Nah ini agak berat ya. Kita tarik ke sini. Oke. Nah di sini ada nih settingan dari prototipe tersebut. Ada beberapa. Ada one click, ada on drag, while hovering. Ketika biasa digunakan hovering ini digunakan di website biasanya. While pressing, ada key gamepad dan sebagainya. Karena kita menggunakan mobile yang biasa digunakan itu one click ya teman-teman, atau enggak after delay. Oke, di sini actionnya kemana nih? Actionnya itu change to, terus kemudian propertinya mengarah kemana? Nah, propertinya mengarah ke grup 3369. Jadi grup 3369 itu di mana sih? Yang ini. Oke. Kemudian animation kita bisa tambah, ada dissolve, instant, dan smart animate. Biar terlihat lebih rapi dan lebih elegan, kita pakai yang smart animate ya teman-teman. Ada curve-nya bisa easy in, easy out. Kita coba pakai yang ini, teman-teman bebas nih mau milih yang mana. Sebenarnya nggak jauh-jauh beda sih. Yang biasa digunakan itu adalah easy in, easy out ya teman-teman. Sorry, easy out. Ini kita coba. Oke, kita buat juga si history yang di grup ini, teman-teman bisa lihat airnya. Oke, kita tekan shift biar mempercepat ketika teman-teman. Oke, nah, animasinya sesuai sebelumnya tadi. Ada change to segala macam misalnya. Belum pernah nyoba. Bisa one click, change to, smart animate, easy out. Yang biasa digunakan itu biasanya smart animate sih. Oke, kemudian yang transaction-nya. Transaction-nya kita buat dia menarik ke sini. Ini sedikit telat saya tadi memberitahunya. Harusnya kita mengubah warnanya terlebih dahulu ya. Kita coba ubah warnanya dulu ya, biar sedikit mudah dimengerti. Oke, kita coba ubah warnanya yang menandakan bahwa ini adalah bottom bar-nya history, terus ini adalah bottom bar-nya transaction. Warnanya terlebih dahulu. Kemudian di sini ada yang profile. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ini ada bottom bar home, story, transaction, dan profile. Oke, kita lanjut dengan membuat prototipenya. Jadi transaction si story tadi sudah masuk ke bottom bar-nya history, ini juga udah masuk. Kemudian transaction-nya di bagian ini tombol transaction-nya masih abu-abu nih.
kita masukkan ke ini. Oke, kita masukkan ke sini, kemudian profile. Nah, di profile ini teman-teman bisa tarik lagi juga, tekan menggunakan shift antara 3 ini, tarik set sini. Nah, teman-teman juga bisa adjust nih di sini. Oke, kita lanjut ya. Kita cek, pastiin bahwa si history ini dan history ini terhubung ke sini, kemudian transaction ini, dan transaction ini terhubung ke sini, dan juga si profile ini, profile ini terhubung ke si yang ini. Oh, bagian home-nya belum. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, kita coba nih, kita masuk ini di dalam frame-nya yang telah kita buat tadi ya, artboard-nya maksudnya ya. Artboard kita buat 4, karena di sini kan ada 4 penggunaan ya. Kita buat 4 artboard. Oke, kita buat tulisannya dulu gimana. Ada home. Oke, kita ubah di sini jadi story. Kemudian di sini ada transaksi, kemudian ada profile. Kita coba masukin bagaimana cara menambahkan komponen ke dalam artboard yang telah kita buat. Nah, teman-teman bisa nih di sini bagian aset, terus kembali dulu, kemudian kita pilih bagian aset. Nah, sini created in this file. Nah, teman-teman bisa nambahin. Nah, ini adalah komponen yang telah kita buat tadi, sesuai kan teman-teman? Oke, kita tambahin insert instance. Oke, kita masukin ke dalam sini. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita duplikat juga di bagian dalam sini. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur variannya. Kita ubah jadi variannya. Oke, teman-teman bisa pilih nih. Oh, ini history. Berarti history kan warna oranye ini kan. Menandakan bahwa si ini posisinya lagi di halaman history. Oke, kita bisa juga duplikat di sini. Kita ubah variannya jadi transaction. Kita juga ubah variannya jadi yang profile. Teman-teman bisa pilih di sini ya, di bagian desain, panel sebelah kanan, bagian desain sebelah sini. Oke. Setelah kita buat, bagaimana cara menerapkan prototype agar si button bar ini berfungsi untuk berpindah-pindah halaman. Oke, kita coba nih. Kita klik artboard yang pertama. Oke, sebelum kita buat dulu biar pastiin home, ini history, ini transaksi, oke, ini profile. Oke, bagian home, teman-teman bisa menekan 2 kali di sini, sebanyak 3 kali, ya 3 kali, kurang lebih 3 kali, 1, 2, 3, atau menekan dengan cepat, atau dengan menekan tombol kontrol, kalian bisa menemukan di sini langsung. Nah, kita pilih frame-nya ya, frame-nya, kemudian kita tarik ke bagian halaman history. Kita buat dia one click untuk triggernya, terus untuk action kita navigasi ke destinasi kemana nih? Ke history, ke
sesuai dengan yang nama artboard tersebut. Terus animationnya kita tetap gunakan Smart Animate, kita gunakan curve-nya tetap yang ini ya teman-teman ya. Oke. Kemudian untuk transaction, untuk history, transaction dulu terlebih dahulu. Nah, ini biasa udah langsung, jadi teman-teman nggak payah ngatur lagi. Kalau sebelumnya teman-teman udah kayak membuat seperti animat di segala macam. Gitu. Jadi teman-teman tinggal kayak tarik aja, pilih, tarik ke sini, gitu. Nah, demi mempercepat waktu ketika pembuatan, teman-teman bisa gunain gini nih, misalkan home. Udah pilih nih frame-nya icon home. Klik di sini, tekan shift. Klik di sini juga tekan shift. Oke, ini udah terpilih 3. Tinggal tarik, pilih aja salah satu seperti ini. Dia bakal ngikut semua itu. Oke. Coba langsung. Transaction. Oke, kemudian profile. Teman-teman bisa lihat nih prototype yang telah kita buat. Oh sorry, ada satu prototype yang belum sambung sini satu. Oke. Ada satu history belum kesambung juga. Pastiin semua icon-icon ini terhubung ya ke screen yang benar. Oke, kita coba gunakan sebentar, kita akan device jadi 14 ini aja ya. Oke, seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat kan? Teman-teman bisa kayak menekan history, ke halaman history, transaction, dan profile. Nah, itu jadi fungsinya prototype. Biar sebelum tahap pengembangan itu aplikasi, jadi alur aplikasi atau tampilan aplikasinya itu udah tahu dan juga bisa dapat di testing ke user sebelum tahap pengembangan oleh divisi programmernya teman-teman. Oke, kita coba ngebuat sebuah list destinasi. Contoh katakanlah kita masuk ke artboard pertama dulu supaya kita bisa tahu ukuran yang akan kita buat. Oke, kita gunakan rectangle. Ya Bang Arif, kenapa? Kita kayaknya kehabisan waktu sih Bang. Di 21.20 kita mau close. Atau mungkin teman-teman lanjut atau kita langsung ke sesi Q&A nih. Oke, boleh nih teman-teman. Atau pengen lanjut atau sesi Q&A. Nanti mungkin kalau ada kesempatan lain bisa sharing-sharing lagi gitu. Gimana nih guys? Ya, sebenarnya cukup memakan waktu ya kalau sharing di Figma. Ya, benar. Agak banyak toolsnya soalnya di Figma kan. Iya, banyak tools. Gimana nih guys? Apakah kita akan lanjut atau kita langsung sesi pertanyaan nih dari materi-materi tadi nih? Ya, mungkin bahas nanti mungkin ada kayak sesi khusus praktis ngebuat desain aplikasi Figma mungkin nanti Bang. Boleh kita buat. Iya, kalau Next. ada waktu dan kesempatan ya. Gimana guys? Yang lain dari Bang Yoga nih katanya Q&A Bang, kata
Kata Ilham Q&A, kata Ilham Q&A. Kata Fahri yang yoga udah nggak sabar nanyanya. Oh, baik. Boleh, baik. Ayo teman-teman nih, mau Q&A atau gimana? Kata Amalia Putri Q&A nih guys. Terus kata Ilham Q&A juga. Oh, Q&A Bang, kayaknya kita langsung Q&A nggak sih? Boleh. Bang Yoga tadi ada yang mau nanya kah? Iya juga. Izin, suara saya sudah Temennya terdengar. kan enak juga tuh orangnya modelnya. Iya. Oke bang. Halo, izin saya. Iya. Angkat tangan dulu. Oke. Yoga. Terima makasih ya. Sorry ganggu ya. Tapi gambarnya udah Izin, dapet suara kan? saya sudah Optimis terdengar. bisa nggak kira-kira? Bentar Yok, itu ada suara mic-mu juga Yok. Jadinya kayak ini sih harusnya. Kayak Tomiko. Udah. Oke. Bang Yoga mungkin. Oke, izin, Bang Bobi Saputra. Perkenalkan, nama saya Pradusco. Saya mau tanya nih terkait UI UX. Nah, kira-kira gimana perjalanan Abang buat bangun UI UX? Terus belajarnya dulu di mana? Terus gimana nih kita bisa tahu konsep warnaan istilahnya? Karena itu menurut saya yang paling susah ya. Kita menentukan color palette yang sesuai sama permintaan klien misalnya. Gitu Bang. Makasih Bang. Oke, terima kasih. Ini kita mau kumpulin atau jawab langsung Bang Bob? Mungkin jawab langsung aja Bang Arif. Oke, mungkin. Biar nggak menumpuk nanti kelupaan. Oke. Nah, jadi penentuan color palette ketika kita ngebangun sebuah desain itu, begitu ya dari Bang siapa tadi nanya? Bang Yoga. Bang Yoga ya. Nah, jadi dalam penggunaan color itu ada namanya psikologi warna. Nah, ada itu dia warnanya apa ya? Katakanlah kita ngebuat sebuah aplikasi tour guide, katakanlah. Tour guide itu aplikasi semacam apa sih? Yang penuh energi kah gitu. Terus penuh semangat. Nah, jadi penentuan warna-warna itu harus sesuai dengan emosional aplikasi yang akan kita buat. Nah, teman-teman itu bisa cari katakanlah teman-teman bisa cari di ChatGPT untuk teori tersebut ya. Katakanlah coba saya cari dulu sebentar. Oke, berarti biasanya tuh pencarian warna itu atau pencocokan warna dari suatu desain berdasarkan dari tema aplikasinya juga atau tema dari si kliennya juga ya Bang? Ya, agar supaya menyentuh emosional si user yang pakai. Yang mungkin teman-teman bisa cari di ChatGPT juga itu kalau warna. Oke, Bang Bo. Oh, untuk warna tadi ada Color Hunt sama Adobe, guys. Iya, benar ya Bang Bob? Ya benar, ada Color Hunt dan Adobe Color. Ya. Biasanya di situ. Oke. Ini adalah pertanyaan lagi Bang Bob dari Bang Gani Rahman Sudarsono. Apakah Figma memang dikhususkan untuk pengembangan digital semacam web, mobile, desktop, dan lain-lain? Gimana tuh Bang Bob? Apakah dikhususkan? Oke, sebentar. Apakah Figma dikhususkan? Sebenarnya tidak juga. Jadi dengan menggunakan Figma, teman-teman juga bisa kayak ngebuat kayak poster, entah itu banner, sesuai dengan kreasi teman-teman masing-masing. Nggak juga harus untuk khusus banget nih, nggak bisa dipakai yang lain gitu, khusus untuk mobile atau website. Tapi kebanyakan Figma memang dipakai untuk pengembangan aplikasi mobile ataupun website gitu, Bang Arif. Oke. Gimana Bang Gani? Apakah sudah oke? Jadi sebenarnya nggak dikhususkan banget ya, Bang Bob. Sebenarnya bisa fleksibel atau versatile lah. Iya, benar. Oke. Gimana Bang Gani? Aman? Silakan emot. Oke, sudah jelas. Tadi kalau nggak salah sebelum Amalia ada Bang Fahri tadi angkat tangan kayaknya. Bang Fahri Kurniawan mungkin bisa bertanya. Tadi merangkat tangan. Apakah Bang Fahri tidak jadi nanya atau cuman nih?
Enggak Bang, oke. Sekarang kita ke pertanyaan Amalia nih Bang Bob. Bang izin bertanya nih. Jadi Ale kadang kalau mau desain itu udah kebayang bagaimana kasarnya. Namun sometimes mau aplikasiinnya itu susah gitu secara langsung di Figma-nya. Bagaimana Abang menemukan referensi yang dapat mendukung visualisasi Abang saat mendesain aplikasi? Terima kasih Bang. Oke, tadi sempat dijelaskan juga bagaimana sebelum teman-teman ngebuat aplikasi yang pengen teman buat, gitu, desain aplikasi yang teman pengen buat, teman-teman bisa cari referensinya di Behance, terus ada Figma, ada Dribble gitu. Mungkin ini sekalian tunjukin Bang websitenya. Boleh, sebentar ya. Nah, katakanlah di sini ada Behance, teman-teman harus buat akun dulu ya. Katakanlah aplikasi mobile tour guide. Nah, teman-teman bisa aja nih cari referensi gitu. Soalnya teman-teman pengen buat aplikasi tour guide atau dating apps dan sebagainya gitu kan, entah commerce gitu. Nah, cari keywordnya aja, itu udah banyak banget referensi yang teman-teman bisa ikuti gitu. Itu juga teman-teman bisa nih cari di Behance, seperti ini gitu tadi kan udah sempat saya tunjukin. Katakanlah aplikasi mobile tour guide, ada Saya Sehat, ataupun di Figma. Maksudnya di Pinterest. Nah, teman-teman juga bisa nyari di situ di Pinterest. Referensi-referensi yang ingin kalian teman-teman buat kita. Oh, berarti sebelum kita ngedesain atau mungkin pre-designing lah gitu, kita bisa lihat referensi dari 3 website itu ya Bang Bob? Dari Dribble, Behance, dan Pinterest gitu kan. Gitu Amalia. Gimana tuh? Thank you katanya Bang Bob. Oke. Ya, ada pertanyaan lain mungkin? Teman-teman? Mungkin dari siapa nih? Oh, ada Rizal Khair. Bang Bob. Apakah selalu wajib menggunakan grid saat desain aplikasi, Bang? Ataupun desain-desain yang lain mungkin ya? Apakah wajib atau gimana? Secara saya pribadi itu wajib sih, karena menjaga supaya desain yang kita buat itu lebih proporsional gitu. Tapi ketika teman-teman nggak pengen pakai tapi yang kalian buat itu proporsional, ya udah apa gitu. Tapi secara saya pribadi selalu saya gunakan gitu, supaya ngejaga posisi desainnya itu loh, supaya lebih terstruktur dan sebagainya. Oke, mungkin kalau nambahin dari Bang Bob, mungkin wajib, soalnya di beberapa desainer yang dikenal, biasanya tuh gridnya itu nggak hanya itu ya, itu mungkin di aplikasi mobile, tapi kalau yang di lain, kayaknya ada grid 3/4 atau 4/5 gitu. Kalau nggak salah grid-gridnya gitu, untuk nentuin, contoh header title atau body title-nya itu di mana posisinya, seperti itu. Tipografinya lebih jelas. Iya. Gitu. Mungkin nambahin dari Bang Bob. Ya benar-benar. Apakah sudah oke Rizal atau lagi? Ada pertanyaan lagi? Rizal Khair ini salah satu desainer kita nih Bang Bob. Desainer jago kita nih. Jago banget. Ya. Jelas Bang, thanks. Jelas jagonya. Oh, yang mau connect sama Bang Bobby bisa di scan aja atau mungkin cek LinkedIn-nya atau GitHub-nya. Ya boleh kalau mau connect nanti saya connect Pak. Nah, yang udah ada LinkedIn, yang udah ada GitHub, mungkin bisa di-connect-kan sama Bang Bobby. Mungkin pengen nanya-nanya atau apa, bisa langsung. Ada pertanyaan lagi nggak nih guys? Sebelum mungkin 21.30 deh kita tutup. Katanya belum pernah nyentuhin pengarit, kok bisa sih jelasin gitu Bang? Itu pertanyaan dari Fahri Kurawan, kayaknya nggak usah dijawab ya. Mungkin lihat YouTube. Oh, dari Bang Bobby sebelumnya diajarin. Iya, bukan kata ini. Oke. Ada lagi guys, mungkin aku sendiri ya. Pertanyaannya sih gini.
Mungkin sebelum ngedesain, mungkin ada nggak sih Bang project Abang yang udah pernah boleh ditunjukin nggak sih project Abang yang mungkin bisa ditunjukin ke kita? Salah satu project Abang yang sekalian gimana sih Abang mempersiapkan desain? Contohnya kayak udah ketemu referensinya, terus mau ngedesain di Figma-nya, biasanya yang disiapin apa aja tuh? Mungkin tunjukin sempat juga collab dengan Bang Arif kemarin. Salah satu proyeknya itu. Mungkin boleh ditunjukin nih Bang Arif, atau gimana? Boleh. Beberapa sih. Mungkin di sini ada pertama yang saya siapkan itu color palette-nya pasti ya, itu teman-teman. Terus referensinya bisa cari di Behance atau di Dribbble. Kemarin saya ketemunya kurang lebih di Dribbble. Nah, ada penentuan gridnya juga gitu. Terus mungkin membuat prototipenya juga, tapi yang pasti sebelum membuat prototipe kalian harus kayak menyelesaikan seluruh frame-frame yang bakal kalian buat gitu, halaman-halaman yang bakal kalian buat seperti bottom bar dan sebagainya. Nah, barulah lanjut ke prototipe agar bisa dapat diuji secara langsung gitu. Oke. Mungkin kalau sekalian izin nambahkan, kalau teman-teman lihat di sisi kiri itu ada aset yang background kiri Bang Bob. Oh, kiri. Ya. Ini. Di icon kumpulan iconnya. Oh, kumpulan naik. Oh, oke. Tuh. Ya. Nah, itu mungkin kalau dari sisi developer atau programmer biasanya sangat butuh itu, guys. Jadi sebelum kalian memulai desain, kalau dari POV developer ya, bukan desainer, kita butuh hal-hal itu, jadi disiapin dulu. Kayak gitu. Ya, benar. Dan kebetulan Bung Bobby udah siapin untuk mempermudah development. Gitu, guys. Benar sekali ya Bang Arif. Jadi si developer ini tinggal bisa langsung mengekspor dari Figma-nya, tinggal masuk, tinggal ambil comot aja kita. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Bang Gani Rahman. Mungkin izin bertanya lagi Bang Bob. Untuk belajar warna mulainya dari mana nih? Terus dari Abang sendiri apa aja saran dari Abang hingga bisa sampai sini dalam penentuan warna? Gimana tuh Bang Bob? Oke, penentuan warna. Sebenarnya kalau penentuan warna ini cukup dalam ya. Oke. Kalau saya sendiri secara khusus, secara dalam belajar teori warna, pewarnaan gitu tuh mungkin lebih ke belajar otodidak gitu, mengikuti inspirasi-inspirasi yang ada di Behance dan segala macam gitu. Saya lihat referensinya, terus nanti biasa kan ada color palette-nya dari desain tersebut, gimana sih gitu. Terus pahami, biasa saya lakukan. Atau juga teman-teman bisa pakai color HUD yang sudah saya share tadi untuk nentuin warna. Dan juga bisa Adobe Color, menerapi color harmoninya, triangle, dan segala macamnya tadi. Oke, mungkin pertanyaan tambahan dari tadi Bang Gani, apakah sepengalaman Bang Bobby, apakah sebenarnya warna itu dipilih dari klien atau mungkin klien mau warna yang kayak gini, menonjol warna ini, atau full dari desainer? Sepengalaman saya, yang saya ketahui, untuk color itu ditentukan dari desainer langsung, menyesuaikan dengan project yang dibuat. Balik lagi, project ini dibuat mau ngarah kemana, ke digitalisasi atau ke bidang makanan atau apa. Nah, jadi dari desainer itu, dari tim desainernya yang menentukan warna-warnanya gitu, agar sesuai dengan psikologi user gitu. Mungkin itu saja Bang Arif. Ada lagi teman-teman? Gimana tuh Bang Gani? Oh, terus sarannya dari Abang tuh hingga bisa sampai saat ini. Oh, mungkin udah ya tadi. Kalian. Gimana tuh Bang Gani? Bang, gimana sih cara tips menentukan konsep aplikasi yang kita buat agar berbeda dari yang lain? Konsep aplikasi agar berbeda dari yang lain.
Gimana tuh Bang? Menarik pertanyaannya. Konsep yang berbeda dari aplikasi yang lain. Oh, paham. Jadi, semisalkan si Ramadan ini punya pengen ngebuat aplikasi di bidang makanan gitu, katakanlah GrabFood misalkan gitu. Nah, si Dani juga, si Ramadhani juga harus kayak nyari aplikasi-aplikasi yang serupa di bidang makanan juga, agar mungkin bisa kita tiru dari experience-nya aplikasi yang lain, terus kita perbarui, kita buat experience yang baru untuk aplikasi kita sendiri. Nah, mungkin untuk referensi, biasanya kita dalam ngedesain suatu aplikasi itu nggak cukup dengan satu referensi ya teman-teman. Bisa 3 atau 4 atau lebih, entah itu referensi bottom bar-nya, referensi search bar-nya, atau layouting-nya. Kita bisa kumpulin dari berbagai referensi, kita jadiin satu sesuai dengan imajinasi kita yang kita buat gitu. Oke, mantap Bang Bob. Oke, mungkin nambahin sedikit dari Bang Bobi. Kalau ini kalian contohnya referensi tadi, mungkin kalian bisa ambil ada 2 orang, jadi kalian bisa ngambil salah satu desain itu bottom bar-nya kalian ambil dari salah satu desain, terus app bar-nya atau navigation bar-nya itu dari salah satu desain yang lain, terus digabungin, di-combine gitu. Mungkin seperti itu ya Bang Bob? Iya benar, Bang Arif. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir. Bisa di-close share screen-nya Bang Bob. Kita mau foto action dulu. Untuk teman-teman on cam dulu.